Payah. Dia adalah Putri Joda, Putri Amer Raja Barmar. Kami sudah pergi untuk merampok kuil. Tapi tiba-tiba, Putri Joda tiba di sana dengan pasukannya. Ketika kami menyerang, dia meminta tentara untuk tidak menjaga dirinya, tapi untuk melawan kami sebagai gantinya. Namun hanya 7 dari tentara kami tewas. 7 tentara seharusnya cukup bagi seluruh tentara mereka. Hamba mohon maaf yang mulia. Putri Joda begitu cantik, kami tidak bisa mengalihkan mata kami darinya. Tolong kau jelaskan bagaimana kecantikan Putri Joda. Dia seperti sumber air di padang gurun. Kecantikannya tidak cacat, kulitnya lembut. Tubuhnya begitu indah hingga hamba siap untuk menyerahkan hidup hamba untuk memilikinya yang mulia. Pergilah dan pakai pakaian berwarna-warni. Rayakan dan undang tamumu. Ngomong-ngomong, siapa nama putri itu? Joda. Joda. Ada apa, Joda? Kenapa kau dalam keadaan seperti ini? Samram Singh, kenapa kau bisa membiarkan Joda dalam bahaya? Mughal telah menyerang kuil kita. Aku telah selamatkan putrinya, dan mereka telah menculik Motibai. Kami bisa menyelamatkannya, tapi Motibai mencoba untuk bunuh diri. Sang putri pergi untuk menyelamatkannya. Begitu kejadiannya. Ketika kau melihat putrimu setelah beberapa saat, kau akan melihat tanda di dahinya. Dia akan memiliki rambut acak-acakan. Hari ini, dia akan mendengar tentang pria itu. Pria yang akan dinikahinya. Sangram Singh, siagakan seluruh pasukan. Tutup pintu gerbang utama istana. Tidak ada orang asing yang bisa masuk ke istana kita. Karena situasi yang berubah, aku terpaksa untuk mengakhiri upacara ini di sini. Aku mohon maaf. Ada apa, Ibu? Joda, tinggalkan kami berdua. Apa yang Ibu pikirkan? Motibai berada dalam kondisi buruk seperti itu, tapi... Lihatlah dirimu di cermin. Kau terlihat seperti seorang wanita pengembara, bukan putri dari Amer. Dahimu terluka dan rambutmu kusut. Mughal sudah menyerang, Bu. Tapi kenapa kau tidak membersihkan dahimu sebelumnya? Ibu, kenapa kau tidak membersihkannya? Berteriak, Bu. Jangan khawatir, aku akan meminta pelayan untuk... Tidak, duduklah. Ibu. Tidak ada bahaya.
yang akan datang kepadamu. Tidak akan kubiarkan bahaya datang. Prediksinya tidak akan pernah terwujud. Tidak akan pernah. Ibu! Prediksi apa yang Ibu bicarakan, Bu? Apa yang Ibu gumamkan? Kau tidak perlu tahu itu. Di masa depan, kalau kau pernah melangkah keluar dari istana, kau akan melihat yang terburuk dari Ibu. Apa yang Ibu katakan ini, Bu? Ganti bajumu sekarang. Ibu tidak akan biarkan bahaya datang kepadamu. Ibu, ada apa? Bahaya apa yang Ibu maksud? Aku tidak mengerti. Sekarang kau baik-baik saja. Jadi katakan padaku ada apa, Bu? Ada masalah apa? Kau tahu, saat sedang tidur siang, Ibu sudah bermimpi buruk. Ibu kan menyayangiku. Saat aku berada dalam kesulitan di sana, Ibu pasti bisa merasakannya. Ibu berjanji padamu, Joda. Ibu akan selesaikan semua masalah yang datang padamu. Ibu akan mengubah jalannya takdir. Bahkan jika Ibu harus melawan Tuhan, tetap akan Ibu jalani. Sejarah memilih prajuritnya sendiri dan juga karakternya. Joda dan Akbar merupakan karakter yang dipilih di India. Itu tidak mungkin bagi mereka untuk bertemu, namun mereka bertemu. Karena sejarah harus menyaksikan kisah cinta yang memiliki tepi yang kasar dan kelembutan di saat yang sama. Setelah serangan ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bangsa Mughal telah mencapai batas-batas kerajaan kita. Mereka akan segera berada di luar benteng. Dan kemudian di dalam istana juga. Maaf Paman, aku mengatakan ini. Tapi inilah kesalahanmu. Tidak seharusnya kau memperbolehkan Joda untuk pergi. Jika kau tidak memperbolehkannya, Ayah terlalu banyak memberikan kebebasan untuk Joda. Jika kita tidak memberikan kebebasan terhadap wanita di keluarga kita, itu adalah memalukan bagi kita. Baik itu Putri Joda ataupun Motibai. Itu tanggung jawab kita untuk melindungi mereka. Kami telah mengirimkan pasukan besar untuk mereka. Tapi aku ingin tahu, kenapa Ayah membuat kesalahan ini? Cukup. Berhenti menuduhku. Jangan mencari-cari kesalahanku. Temukan solusi untuk masalah ini. Mengetuk di depan pintumu. apa yang kau pikirkan, Paman? Festival Ganggaur sudah dekat. Kirim semua utusan kita. Dan undang semua Raja Rajput. Semua orang akan berkumpul di sini dengan dalih ini. Lalu aku akan mengusulkan mereka untuk menjadi teman. Apa yang ayah bicarakan? Mereka tidak berkumpul di satu tempat. Titor tidak akan pernah menjadi teman kita. Tidak akan ada yang berani melawan Mughal. Ayah pikir semua Raja Rajput akan menerima usulan kita? Kurasa yang dikatakan Bakwan, semua itu benar. Kali ini kita tidak akan bertujuan untuk kesatuan politik, namun hubungan. Maksudmu? Maksudku, kami akan mengusulkan keluarga kerajaan yang berbeda untuk menjadi kerabat. Kami akan mengusulkan pernikahan antara keluarga kerajaan yang berbeda. Kami akan mengusulkan aliansi putri kami dalam keluarga mereka. Itulah cara seluruh bangsa Rajput akan bersatu. Itulah bagaimana aku akan menemukan pasangan yang cocok untuk Joda. Dia akan menjadi prajurit Rajput. Dengan tekad yang kuat, dia akan meremehkan bangsa Mughal. Pernikahan Joda akan menandakan kesatuan Rajput dan awal dari kehancuran Mughal. Salam yang mulia. Aku ingin tahu semua detail tentang Amer. Aku ingin tahu jumlah dinding, pintu, terowongan, meriam, dan tentara di benteng mereka. Aku bahkan ingin tahu seluruh jadwal mereka. Singkatnya, masing-masing dan setiap detail tentang mereka. Semuanya. Seperti yang kau perintahkan yang mulia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kau sudah mengirim Sarifuddin ke Amer? Ya, kan Baba. Kita harus tahu tentang musuh kita sebelum melancarkan perang. Tolong berkati anakku, Tuan. Jika kau memberkatinya, dia akan sangat beruntung. Anak yang cantik. Apa dia adalah anak pertamamu? Iya, Tuan. Kalau begitu aku yakin
ia akan benar-benar sayang padamu. Iya, Tuan. Kau harus melakukan sesuatu untukku. Perintahkan aku, Tuan. Kau harus pergi ke Agra. 30 hari untuk mencapai ke sana. Apakah Tuan ingin aku pergi ke Agra dengan meninggalkan anakku dan istriku? Ambil gelang kaca ini untuk istriku. Ini mungkin gelang kaca, tapi mereka sangat berharga karena istriku Salima mencintai gelang kaca. Baik, Tuan. Dalam perjalanan kembali, jangan lupa untuk membawa surat dari istriku. Harus kau ingat, bahkan gelang tidak boleh hancur. Sementara itu, aku akan mengurus anak kesayanganmu. Kan Baba, apa yang akan terjadi jika dia menghancurkan satu gelang? Dia tidak akan menghancurkannya, Jalal. Bayi ini adalah kelemahannya. Jika kau bisa memegang kelemahan seseorang, kau bisa membuat orang melakukan yang kau inginkan. Sekarang, laki-laki ini sudah menjadi budak kita. Sebelumnya, dia biasa merawat anak ini. Dan sekarang, dia akan mengurus gelang dengan cara yang sama. Ini disebut bermain permainan pikiran. Kau mainkan permainan ini dengan Rajput. Kebanggaan mereka, kelemahan mereka. Jika kau membunuh satu orang, banyak orang lain yang akan berdiri untukmu. Mereka tidak akan menyerah. Kau tidak perlu membunuhnya, tapi bunuh kebanggaan mereka. Hamba mohon maaf yang mulia, Anda tidak bisa masuk. Ada acara mendesak yang diselenggarakan. Tidak ada yang lebih mendesak daripada apa yang harus kukatakan. Mainawati, apa yang membawamu ke sini? Ada sesuatu yang sangat mendesak. Aku tahu bahwa kuil itu sudah diserang. Itulah alasan aku menyelenggarakan pertemuan ini. Aku ingin istana ini harus diamankan dengan baik. Tidak peduli siapa musuhnya. Lalu bagaimana jika kita melawan takdir? Kalian boleh pergi. Kita harus segera memikirkan tentang pernikahan Joda. Kenapa kau terburu-buru untuk membahas pernikahan Joda itu pada jam segini? Aku mohon maaf yang mulia. Aku belum memberitahumu sesuatu. Joda akan menikah dengan bangsa Mughal. Kau akan melihat tanda-tanda. Wajahnya akan ditutupi dengan abu. Kepalanya tidak akan ditutup. Kau akan melihat tanda di dahinya. Ini adalah takdirnya, dan itu tidak bisa dihindari. Jangan percaya pada ramalan itu. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Kalau aku bisa, aku akan meminta Joda menikah dengan segera. Aku mohon, tolong undang semua Raja Rajput. Aku akan melakukannya, Mainawati. Aku sudah memutuskan bahwa semua Raja Rajput akan menjadi tamu pada perayaan Ganggawa. Aku akan mengatur seluruh pertemuan besar. Aku akan menemukan pasangan yang cocok untuk dinikahkan dengan Ratu Joda di sana. Aku akan juga mengumumkan nama penggantiku untuk tahta kerajaan Amer ini. Semua Raja Rajput akan bersatu. Dan kemudian tidak ada lagi Raja Mughal yang bisa menyakiti kehormatan kita. Angin dingin sudah bertiup. Musim dingin akan lebih dingin kali ini. Luka-luka selama musim dingin butuh waktu lama untuk menyembuhkannya. Aku dan tentaraku sudah terbiasa. Dan sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkan Rajput dari serangan kami.
Kau terlalu khawatir tentang Rajput, Jalal. Jika kau terlalu khawatir, kau pasti membuat kesalahan. Kenapa kau tidak menculik wanita ini dan menikmatinya untuk dirimu sendiri? Itu bukan ide yang buruk. Hei, tunggu dulu. Istriku mau dibawa kemana? Yang mulia, kaukah itu? Maafkan aku, Yang mulia. Jika aku telah membuat kesalahan, mohon maafkan aku. Dia adalah kebanggaan keluargaku. Jangan sakiti dia. Hati-hati. Dia adalah penguasa kerajaan ini. Dia memiliki hak atas sesuatu yang dia sukai. Tapi dia adalah istriku dan cinta dalam hidupku. Dia adalah keluargaku. Lepaskan dia! Apa kau ingin hidup atau cinta? Apa kau ingin hidup atau cinta? Aku akan melepasmu, tapi aku menginginkan hidupmu. Itu kondisi yang sederhana, namun keputusannya ada padamu. Tolong ampuni aku. Lakukanlah apa yang kau suka. Tolong ampuni aku, Tuan. Kau sedang membuat tuntutan yang tinggi soal cinta. Aku tidak mengerti mengapa kau mengaku mencintai seseorang. Suamiku! Suamiku! Tolong bantu aku! Jika kau mau, kau bisa datang kepadaku secara sukarela. Kemudian tidak ada seorang pun yang akan berani memandang wajahmu. Tapi sekarang kau boleh pergi. Kembali pada suamimu. Pergilah pada laki-laki itu yang bahkan tidak memiliki keberanian sedikit pun untuk melindungi dirimu. Lalu kau boleh berpikir tentang cinta yang mengikat dirimu. Pikirkan bagaimana kuatnya emosi itu. Kau hebat sekali, Jalal. Inilah bagaimana kita perlu memaksa mereka untuk tunduk di hadapan kita. Jika kita mencoba mengalahkan mereka, mereka akan bangga pada diri mereka untuk memerangi sampai nafas terakhir mereka. Kemudian, mereka akan dikenal sebagai martir. Kita perlu memaksa mereka untuk tunduk di hadapan kita. Ketika rakyat dan wanita mereka tidak aman, mereka akan kehilangan keberanian. Kemudian aku yakin mereka harus tunduk kepada kerajaan Mughal. Aku telah belajar pelajaran baru darimu. Setiap hari dalam hidupku, yang aku ingin tahu, apakah hal tersayang dari Rajput ini? Motibai, ayo bangun. Motibai, bangun. Apa yang kau lakukan, Sukanya? Apa kau tidak sadar kondisinya buruk? Bagaimana bisa kau mengatakan ini padaku? Seharusnya kaulah orang yang harus disalahkan. Kalau kau tidak membawa Motibai ke kuil, keadaannya tidak akan seperti ini. Kau ini aneh. Bagaimana bisa kau menyalahkanku? Aku pergi ke sana untuk berdoa kepada Dewi. Kenapa kau pergi ke sana? Berdoa untuk pasangan yang cocok. Percaya padaku ya. Dewi tidak akan pernah senang denganmu. Dia sudah memutuskan kau akan menikah dengan pria yang gemuk seperti kebangkau. Benarkah? Aku akan memberitahu ibu
bahwa kau telah merobek selendangku hari itu. Kemudian, kau tidak akan mendapatkan dalbati curma yang dibuat ibu. Kembangko, Wafer tipis. kau akan menikah dengan pria jelek. Kau akan menikahi orang bodoh. Aku lapar. Tentu saja, Moti. Apa yang kau inginkan? Dalbati curma, kembang kol, dan wafer. Di satu sisi, Jalal mencari kelemahan terbesar Rajput. Dan di sisi lain, Raja dan Ratu Barmal Mainawati khawatir tentang putri tercinta mereka, Joda. Di satu sisi, Jalal mengejek emosi cinta. Dan di sisi lain, Joda tidak menyadari keinginan orang tuanya. Mereka ingin Joda menikah dengan seorang Rajput dengan cepat. Di satu sisi, Joda menyebar sukacita dengan kemurahan hatinya. Dan di sisi lain, Jalal telah memfokuskan semua perhatiannya pada Rajput. Di Rajputana, ketakutan itu membawa orang lebih dekat. Semua Raja Rajput sangat ingin menghadiri festival Ganggal. Segera, Amer akan menjadi pusat. Keputusan Rajput tentang masa depan mereka. Dan Jalal ingin menangkap seluruh Rajputana. Salam Tuan Putri. Ada apa, Santo? Putri Sukania dan Putri Sifani ingin bertemu dengan Tuan Putri. Mereka memintaku untuk memberitahu Tuan Putri bahwa Tuan Putri harus Kemana? Tuan Putri harus ke sana karena semua Raja Rajput tiba dengan putra mahkota. Baiklah, aku akan menemui raja-raja itu nanti. Sekarang, biarkan aku mengalahkan raja ini. Kau tidak bisa mengalahkanku. Kenapa tidak? Aku pasti bisa. Kau tidak punya siapa-siapa untuk menyelamatkan rajamu, kan? Raja itu selalu aman, Joda. Karena pion-pion itu selalu ada untuk menyelamatkannya. Dengar ya, Sujamal. Raja yang menggantungkan diri pada pion-pion tidak akan pernah bisa memenangkan sebuah pertempuran. Ini pionmu. Hanya ratu yang dapat menyelamatkan rajanya. Di sini aku akan membunuh ratumu dengan satriaku dan jadinya skakmat. Dengar Sujamal, aku sudah membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin hari ini. Aku sudah mengalahkanmu dalam catur. Jika aku bisa mengalahkanmu dalam permainan catur, mungkin aku bisa mengalahkanmu dalam pedang juga. Dua pedang tidak muat dalam satu selubung. Kau tidak bisa berpikir dua hal pada saat yang sama. Aku berpikir tentang perakitan malam ini. Itu sebabnya aku kalah. Aku ingin tahu apa yang Paman putuskan. Tunggu dan lihat saja. Hari ini akan ada perayaan bahwa kau dinyatakan sebagai pewaris tahta. Kalau itu terjadi, aku berasumsi bahwa aku akan memenangkan pertandingan hidup. Mengapa hanya berasumsi? Ini pasti akan terjadi. Rajput akan bangga pada kemampuanmu. Di samping itu, penting untuk memilikimu sebagai pemimpin kami untuk mengalahkan Mughal. Mungkin sebaiknya kau harus pergi dari sini. Kenapa? Karena seorang pangeran tampan mungkin sedang menunggumu. Aku pasti akan menemukan seorang pangeran tampan untukku. Aku akan menikah dengan pejuang yang pemberani. Yang memiliki keberanian untuk memenggal kepala Jalal. Hidup Pangeran Jagannath! Hidup! Hidup Pangeran Jagannath! Hidup! Hai, coba lihat itu. Lihat tanda di dahinya. Mencerminkan kebanggaan dari Rajput. Apa kau tidak lihat? Tai lalat hitam di wajahnya. Kau bilang ada apa tadi di wajahnya?
tahi lalat hitam. Tahi lalat hitam di wajahnya. Itu membuatnya terlihat seperti pegulat di beberapa tempat. Ya Tuhan, berhenti tertawa begitu keras. Sekarang kau telah melihat sang pangeran. Kau harus turun ke bawah. Aku tidak bisa mengandalkan Abdi untuk persiapan Ganggau. Para tamu sudah di sini. Sekarang politik akan dibahas. Dan kemudian mereka akan melakukan puja saat pertemuan di malam hari. Hidup Raja Suryabansing! Hidup! Hidup Raja Suryabansing! Hidup! Hidup Raja Suryabansing! Hidup! Ada apa? Dia adalah Suryabansing, anak dari Chandrabansing. Dia itu persis seperti ayahnya. Aku ingin tahu putri mana yang cukup beruntung menikah dengannya. Nenek, aku tidak tahu dengan orang lain. Tapi aku berpikir Sukanya itu sudah mulai memimpikan Suryabansing. Ini disebut cinta pada pandangan pertama. Wow, ada banyak yang harus dilakukan. Joda, kenapa kau mengenakan pakaian ini? Ibu, kenapa dengan pakaian ini? Ibu sudah membelikan baju baru untukmu. Lihat pakaian ini dan perhiasannya, pakailah. Dan juga jangan terlalu lama, pertemuan akan segera dimulai. Ibu, bajuku ini sangat cantik. Lagi pula, mereka akan membahas politik di parlemen. Jadi mengapa aku harus menghias diri sendiri, Bu? Akan sangat canggung kalau aku berhias secara berlebihan. Kau akan terlihat cantik. Kenakan baju ini, karena ayahmu akan membuat pengumuman penting hari ini. Aku tahu. Tapi pengumuman itu kan tentang Sujamal, Bu. Kenapa aku harus berdandan? Minta saja dia. Pengumuman itu juga tentang dirimu. Kenakan ini. Pengumuman tentang aku. Aku menyukainya. Ini benar-benar indah, kiprah dan warna kulitnya yang terpuji. Ini akan menambah kemegahanku. Hamba mohon maaf yang mulia, Perdana Menteri telah memilih untuk dirinya sendiri. Kau katakan saja padanya. Dia tidak bisa memilikinya. Jika yang mulia menyukai sesuatu, tidak ada orang lain yang bisa memilikinya. Bagaimana kan Baba bisa melakukan ini? Diam! Kau terlalu berani untuk mengatakan hal-hal kasar tentang Kan Baba. Mulai saat ini, kuda ini akan menjadi milik Kan Baba. Kenapa kau membiarkannya memiliki kuda itu? Jika kau tidak bisa memiliki apa yang kau suka, apa gunanya menjadi raja? Hari ini aku menyadari bahwa kau tidak hanya cacat, tapi orang yang cukup berarti. Aku pikir aku harus memenggal kepalamu, maka kau tidak akan dapat mengatakan hal-hal seperti itu. Aku tahu kau tidak bisa melakukannya, Yang Mulia. Kenapa kau akan menyakiti orang sepertiku? Jika kau membunuhku, reputasimu akan ternoda. Orang-orang akan bilang bahwa kau membunuh orang yang lemah, cacat dan tidak bersenjata. Pria cacat dan tidak bersenjata. Aku sangat menyukaimu karena kau orang yang cerdas dan pintar.
Aku akan selalu setia kepadamu, Yang Mulia. Pergilah. Kau bisa memberikan kuda ini kepada Perdana Menteri Bayramkan. Orang-orang tidak ingat kudanya, tetapi orang yang menungganginya. Kuda yang ditunggangi oleh Yang Mulia akan dianggap yang terbaik. Dan setiap kuda yang lain. Aku harap kau akan menyadari motif Bayramkan cepat atau lambat. Kemudian kau akan sadar bahwa kau mungkin seorang raja, tapi Bayramkan selalu menjadi dalangnya. Hidup Raja Amer! Hidup Raja Amer! Hidup Raja Barmal! Hidup Raja Barmal! Kalian semua kemarilah. Meskipun itu pada pemberitahuan singkat. Aku ingin berterima kasih karena kalian ikut serta dalam perayaan Ganggaur. Aku senang kalian semua ada di sini. Aku mengucapkan terima kasih karena kalian sudah hadir. Gatgor dari Amer selalu dipuji, dan itu pasti layak ditonton. Kau benar sekali. Amer memiliki banyak hal indah untuk dilihat, dan banyak hal yang akan ditambahkan setiap hari. Amer bahkan mendapat musuh yang sama patut dipuji. Namanya adalah Jalal. Menurutku, ini waktu yang sangat tepat berbicara tentang Jalal. Mungkin saja. Tapi situasinya tidak tepat. Kita bicarakan itu nanti saja. Ini forum terbuka. Ada kemungkinan mata-matanya sedang menyamar. Semoga aku tidak terlambat. Apa sudah diumumkan? Iya, kok terlambat? Kau seharusnya melihat siapa yang sukanya sukai. Pertemuan hari ini telah diselenggarakan untuk membahas dua hal penting. Pertama adalah tentang anakku. Dan yang lainnya adalah tentang putra mahkota dari Amer. Aku ingin seluruh masyarakat Rajput untuk menjadi saksi pengumuman ini dan menyambut putra mahkota dari Amer. Mereka harus menghormati raja masa depan kita. Aku ingin kalian semua menghargai dan menghormati raja masa depan, sama seperti kalian menghormati diriku. Aku telah memutuskan bahwa orang itu yang akan membawa nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam kerajaanku. Dia adalah Pangeran Bagwandas. Hidup Raja Barmal Singh! Hidup! Hidup Pangeran Bagwandas! Hidup! Hidup Raja Barmal Singh! Hidup! Hidup Pangeran Bagwandas! Hidup! Sujama. Apa yang kau lakukan, Sujamal? Ini tidak adil. Aku dikhianati. Jaga bahasamu, Sujamal. Keluarkan pedangmu, Bagwandas. Kau memang telah diberikan tahta, tapi aku yang layak mendapatkannya. Seseorang tidak bisa memiliki sesuatu yang telah diberikan pada orang itu. Tentu saja untuk bisa menjaganya. Ayahku telah meminta paman untuk mengurus kerajaan ini. Dia pikir telah menjadi raja. Sekarang aku cukup tua untuk naik tahta kerajaan ini.
dan membuatmu ahli warisnya. Apakah ini bukan pengkhianatan? Apakah aku tidak tertipu? Apa yang terjadi di sini? Masukkan pedang itu ke sarungnya, Sujamal. Tidak, Paman. Aku tidak akan mengembalikannya. Aku telah menyaksikan ketidakadilan ini yang selalu dijatuhkan di sini. Kau akan memiliki kesempatan. Tunggulah beberapa waktu lagi. Aku tidak lemah. Kenapa aku harus menunggu? Prajurit tidak menunggu. Aku kesini untuk mendapatkan tahta ini kembali. Tahta Amer adalah hakku, dan aku berhak untuk memilikinya. Aku tidak ragu untuk membunuh siapapun demi tahta ini. Amer adalah milikku, dan itu akan selalu menjadi milikku. Sujamal, tahtamu akan ditempatkan di sini. Tidak, aku tidak akan duduk di sini. Baiklah. Jadi, akan ditempatkan di sini. Aku adalah rajanya. Aku duduk di sini. Kau tahu tidak? Hidup Raja Amer, Sujamal. Seharusnya kau tidak membiarkan dia pergi. Aku membutuhkan izinmu. Hambatan kita siap meninggalkan kita. Kita tidak perlu membuang-buang usaha kita pada dirinya. Ayah, aku akan memastikan untuk mendapatkan kembali tahta Amer. Saudaraku, jangan pergi dengan hati yang duka. Kita akan menemukan solusinya, aku berjanji. Aku pergi dengan satu pilihan. Aku harus meninggalkan Amer. Sujamal. Aku selalu bersamamu. Percayalah, kau akan selalu bersamaku. Kau satu-satunya di Amer yang benar-benar kupedulikan. Kalau begitu jangan pergi. Jika kau pergi dari sini, mereka akan menganggapmu pemberontak. Mereka yang perjuangkan hak-hak mereka selalu dianggap pemberontak. Sebelum prajurit-prajurit itu datang untuk menangkapku, biarkan aku pergi, Joda. Aku janji padamu, aku kembali ke Amer menemuimu, dan untuk naik tahta. Cari dia! Dia tidak boleh melarikan diri! Dia pasti pergi menuju kamarnya. Sujamal! Ayo cepat tangkap dia! Sujamal! Sujamal! Hentikan dia! Tutup gerbangnya!
Tadinya aku berpikir kau mengatur pertemuan untuk menemukan pasangan yang cocok bagi Joda. Tapi kau mengumumkan pewaris tahta Amer dunia dan berbalik Sujamal menjadi musuhmu. Aku tidak memiliki pilihan lain. Apa aku tidak memberitahumu? Sujamal itu masih muda, bergairah, dan punya ambisi yang kuat. Jika dia diberikan tahta, dia sudah menyerang kerajaan Rajput. Dan tidak hanya itu, dia tidak akan memaafkan sepupunya. Aku tidak mengerti politik, Ayah. Aku bahkan tidak tahu apakah aku harus sedih karena saudaraku harus melarikan diri untuk hidup. Atau merayakan karena yang lain menjadi putra mahkota. Aku membesarkan Sujamal sudah seperti anakku sendiri. Tapi Sujamal berambisi untuk menjadi seorang raja. Apa yang Sujamal telah lakukan dalam pertemuan ini, itu tidak bisa dimaafkan. Joda, kau telah kehilangan saudaramu. Aku juga kehilangan salah satu prajuritku dan anak laki-lakiku. Jika kehilangan salah satu putramu, kau perlu mencari yang lain. Aku tidak mengerti, Mainawati. Biarkan kita menikahkan Joda. Menantu kita akan menjadi seperti anak kita, kan? Kau benar. Pernikahan Joda akan mengubah sejarah bangsa Rajput. Aku hanya ingin mencari pasangan yang cocok untuk Joda. Salam. Para pengawal sudah siap, dan aku mendapat kabar bahwa semua Raja Rajput berkumpul di Amer untuk merayakan Gangaur. Festival Gangaur. Merayakannya selama 18 hari. Baiklah. Aku akan berperang ketika semua Raja Rajput berkumpul. Sesuai dengan strategi politik, kita harus menyerang lawan kita ketika dia sendirian. Jadi kau ingin mengajariku tentang strategi politik? Maafkan hamba yang mulia. Mereka yang ingin memenangkan pertempuran dengan kekuatan, itu bodoh. Biarkan mereka bersama. Kemudian kita tidak perlu membuang waktu. Kita akan membunuh semua Raja Rajput dalam satu serangan. Aku akan membunuh mereka dan menghancurkan kebanggaan mereka.